warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi prakarya bab 1 kerajinan berbasis media campuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Olarifa Aimi dari absen 7. Saya Ferisa Hendra Putri dari absen 9. Saya Safira Deni Daji dari absen 28. Saya Debianti Adarswari dari absen 6. Saya Olivia Nitara, absen 23. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Bahan yang dipadukan bisa berupa bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, atau bahan alam dengan bahan buatan. Intinya, kerajinan media campuran bisa memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Meskipun kerajinan berbasis media campuran ini umumnya dilakukan oleh para pengrajin yang sudah bertahun-tahun menekuni dunia kerajinan, tetapi bukan berarti anak sekolah selaku pemula tidak bisa melakukannya. Selama ada kemauan untuk belajar, kita tetap bisa mencoba membuat kerajinan berbasis media campuran ini kok. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan yang keempat atau yang terakhir, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Dalam pembuatan produk kerajinan dengan menggunakan satu jenis bahan, terkadang banyak menemui kendala. Kendala yang biasa didapat seperti terbatasnya bahan baku, bentuk produk yang monoton, dan kurang terlihat modern. Namun, sebagai pengrajin perlu juga meningkatkan inspirasinya untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk pada produk kerajinan. Salah satunya adalah dengan menggunakan media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, kita perlu kiranya memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Adapun prinsip perubahan strateginya sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukannya penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah dirapatkannya dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan stilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional atau hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestik. Yang ketiga, bahan tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk. Dapat juga bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan berbentuk gambar atau bentuk langsung. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produk dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk perancangan. Contoh produk stilasi yang pertama, hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Yang kedua, produk hiasan meja dari bahan kerang yang dipadukan dengan bahan logam. Produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Ketiga, sandal dari bahan kayu yang awalnya sederhana yang dipadukan dengan bahan kulit dan juga ditambah ragam hias yang indah. Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen, baik berubah fungsi asalnya maupun fungsi tidak berubah. Perubahan
Bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek dan produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat dilihat dengan maksimal. Contoh produk deformasi, yang pertama piring yang terbuat dari keramik dan ditambah berbagai macam ornamen di dalamnya, jadi sebuah wadah dari bunga serta lilin. Yang kedua, kursi yang bentuk awalnya seperti kursi pada umumnya dipadukan dengan campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak seperti bentuk fungsi pada umumnya, namun fungsinya tetap sama. Ketiga, cangkir dari keramik yang bentuknya diubah dengan dekorasi bagian dalam dan bibir cangkirnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai cangkir namun tetap dapat digunakan sebagai hiasan. Yang pertama yaitu batu. A. Batu permata yang terdiri dari berlian, zamrud, rubi, dan safir. B. Batu akik atau agate adalah batu yang terdiri dari kalsedon dan kuartz amorf sebagai penyusun utama. Jenis batu akik ada bungur dan kecubung. C. Manik-manik atau batu warna yang berasal dari Kalimantan. D. Batu cadas atau batu peras yang bisa dipahat. 2. Logam. Karakteristiknya antara lain: A. Bahan logam dari hasil tambang seperti besi, emas, perak, perunggu, dan aluminium. B. Warna bervariasi. C. Logam emas, perak, perunggu memiliki kesan mewah dan kuat. D. Logam mudah terkorosi udara. E. Perak sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. 3. Plastik. Karakteristiknya antara lain: A. Jenis plastik seperti botol, kantong, dan gelas. B. Plastik salah satu jenis benda yang kedap air, warna transparan, ringan, dan lentur. 4. Kayu. Karakteristiknya antara lain: A. Kayu adalah bagian batang, cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras. B. Warna kayu coklat dan permukaan kulit kasar. C. Keunikannya mempunyai serat atau urat yang indah dan memiliki lingkaran tahun. 5. Keramik. Asal kata dari keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Karakteristiknya antara lain: keramik berasal dari tanah liat, sifatnya rapuh dan mudah pecah, dipadukan dengan bahan lembut dan tidak mudah rusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Prinsip ini dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan kedaerahan atau tradisional. Adapun syarat-syarat perancangan dalam membuat kerajinan. Yang pertama ada kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, vas bunga untuk tempat bunga. Yang kedua ada kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya supaya tangan nyaman dan tidak panas saat memegang cangkir. Yang ketiga ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu dirancang sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat ada keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat batang kelapa harus mempertimbangkan komposisi set pelapis yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Misalnya pada bagian-bagian tertentu seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lain. Dan ada pula tahapan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada perancangan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan, dan membuat sketsa. Yang kedua ada pelaksanaan, dengan menyiapkan alat dan bahan serta proses pembuatan. Yang ketiga ada evaluasi kerajinan, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengemasan. Budina membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk makan stroberi. Cakep. Semua telah usai. Saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.